Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Mailana dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk lebih mengenal dunia teknologi pendidikan dan juga kira-kira apa saja ya mata kuliah yang akan dibahas di video kali ini. Buat teman-teman pasti tidak familiar kan dengan apa itu teknologi pendidikan, bahkan jurusan ini sangat tidak dikenal. Tapi nyatanya dunia teknologi pendidikan ini menyimpan banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat untuk di kemudian hari, termasuk di dunia yang serba digitalisasi. Simak baik-baik ya. Seperti yang kita tahu, saat ini dunia teknologi telah mempengaruhi berbagai sektor di kehidupan, salah satunya di sektor pendidikan. Nah, maka dari itu dibuatlah sebuah jurusan yang mengarah dan berfokus pada pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan teknologi pendidikan. Jurusan ini memang terbilang sangat jarang untuk dikenal. Namun jurusan ini nyatanya sangat berguna di kemudian hari karena jurusan ini menganalisis, merancang, juga mengevaluasi proses pembelajaran melalui teknologi. Selain itu, teknologi pendidikan juga berfokus pada pengembangan kurikulum, di mana pengembangan kurikulum ini akan disesuaikan dengan eranya pada masa digitalisasi saat ini. Nah, kemudian mengapa ya teknologi pendidikan harus dipilih dan sangat urgensi di masa saat ini? Yang pertama, karena kebutuhan teknologi yang selalu berkembang. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi yang begitu pesat selama bertahun-tahun telah berdampak pada setiap kehidupan. Teknologi menjadi lebih mudah diakses, sehingga telah mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan kita. Salah satunya yaitu dunia pendidikan, di mana sekolah-sekolah telah menerapkan teknologi sebagai bagian dari integral dari proses pendidikan mereka. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pendidikan menjadi penting bagi pelajar saat ini, karena menawarkan mereka kesempatan untuk belajar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada jika mereka tidak menggunakan alat dan program tersebut. Yang kedua, karena dalam teknologi pendidikan, kita belajar dunia pendidikan dan teknologi secara bersamaan, di mana jurusan teknologi pendidikan ini mempersiapkan untuk dapat memanfaatkan teknologi di dalam kelas. Program-program ini dapat berfokus pada integrasi teknologi, pembelajaran jarak jauh, pengajaran dengan bantuan komputer, dan pengalaman belajar yang lebih efektif. Jurusan ini menekankan cara baru dalam bertindak dan berpikir tentang integrasi teknologi di dalam kelas. Nah, kita akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi nantinya, yang sangat dibutuhkan di masa sekarang.
Oke, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai literasi digital yang merupakan salah satu dari mata kuliah di teknologi pendidikan. Dalam buku Peran Literasi Digital tahun 2021 karya Devri Suardi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Nah, perbedaan literasi informasi dan juga literasi teknologi atau digital yaitu literasi digital termasuk kecakapan dalam menggunakan perangkat, sedangkan literasi informasi berarti kemampuan untuk memetakan, mengidentifikasi, mengelola, serta menggunakan informasi secara optimal. Prinsip dasar literasi digital umumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Yang kedua, saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antar satu sama lain. Faktor sosial, artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang dari suatu media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang 4 yaitu kurasi, artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Apa manfaat dari literasi digital? Yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, walaupun dalam dunia digital. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Jadi, bukan tanpa masalah ya teman-teman. Dalam literasi digital pun kita masih bisa berpikir secara kritis. Yang ketiga, yaitu menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Jadi, kesimpulannya, membaca tidak hanya melalui buku, namun dalam literasi digital ini melalui berbagai platform online, tapi dapat menambah penguasaan kosakata dalam diri kita. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kelima, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Yang keenam, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis suatu informasi. Selain manfaat, ada juga tantangan dalam literasi digital, yaitu arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital. Yang kedua yaitu adanya konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan di era literasi digital, di mana banyak konten yang mengandung sara.
Jadi kesimpulannya, teknologi pendidikan dan juga literasi digital memiliki keterkaitan, di mana dengan berliterasi digital, kita sebagai mahasiswa teknologi pendidikan dapat belajar, merancang, mengevaluasi bagaimana teknologi dimanfaatkan dalam media pembelajaran. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, hal itu pastilah penting karena tugas kita sebagai pengemban kurikulum dan juga menciptakan media pembelajaran yang interaktif di dunia digitalisasi nantinya. Selain itu, dengan berliterasi digital sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, kita akan mengakses dan mengupdate berita-berita terbaru mengenai dunia pendidikan dan menyesuaikan media pembelajaran yang cocok nantinya digunakan dalam perkembangan dunia pendidikan. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk selalu berliterasi.